Oh gitu ya. Karena itu simbolis kayak apa ya namanya, seperti otak manusia atau kepala manusia satu dengan kalau dibentur ya inilah bisa membaca sendiri. Iya. Ya itu perlu diyakini, tidak perlu diyakini ya. Cuma ini kan otak atik gematuk ya. Jadi kita itu kan apa namanya, kita itu bermusyawarah ya. Jadi ya bisa itu termasuk fenomena alam yang termasuk membawa arus manusia plus minusnya. Makanya kita harus waspada, apalagi yang tadi saya omong, apalagi anak-anak itu kan. Iya. Yang waktu itu saya datang pernah punya pengalaman ke tempatnya orang tua itu kalau memanggil abdinya ya, abdinya itu dia itu pakai media tak terus selalu datang. Oh, oke. Sebentar, ini berarti kalau misalkan disimpulkan seperti ini, kalau kita bermain lato-lato dapat mengundang, mohon maaf ini, roh. Kalau misalkan kita yang datang ini rohnya positif atau negatif, mengetahuinya gimana? Mas Mansur, iya. Ini kan lagi marak-maraknya atau lagi ngetrennya itu pada mainan lato-lato mas, yang tak gitu loh mas, mainan anak kecil, bahkan orang-orang dewasa itu ikut main, sampai ada lombanya juga. Nah itu dari segi spiritual itu sebenarnya karena ini tren, ini tuh pertanda apa ya mas? Ini karena segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini, apalagi walaupun jenisnya itu main-main, itu kalau dikaji dan dilaras yang sebetulnya itu emang dibilang fenomena bisa jadi kalau menurut filsafat ya. Kalau nyatanya sih emang permainan anak-anak ya. Dulu juga ada itu apa warna-warni di kantong apa, di kantong, di kantong plastik es itu, terus di apa, dijejer-jejer ya. Seperti itu juga. Kalau sekarang ini tadi yang dibilang apa, lato-lato itu kan termasuk mainan zaman dulu itu. Oh, dulu sudah ada berarti? Sudah ada itu, tapi sekarang kok nongol lagi ya. Malah ini rame sekali. Nah, itu kan ini itu kurasa buat kesibukan bila mana kita itu keadaan ngalamun ya. Oh iya, keadaan gabut. Bisa buat renungan ya. Jadi misalnya gini ya, itu kan buat renungan daripada akal pikiran yang mengalamun, bisa jadi buat itu kan hiburan gitu ya. Juga bisa jadi kesehatan. Makanya sekarang banyak anak-anak kecil sekarang itu waduh, tapi yang luar biasa buat permainan. Tapi ya harus hati-hati Kang, karena zaman saya sekarang itu kan kelalaian selalu enak, dampaknya juga ada yang negatif gitu. Iya betul. Jadi kebanyakan itu kalau di media atau di TV juga ada yang kena ini ya. Iya, mata, ada yang kena kakinya sampai merempul. Makanya harus waspada kalau punya anak main lato-lato. Di sisi lain pun dari segi alam juga itu sangat dalam kalau dikaji, kalau dilaras ya. Karena apa sih suaranya tek ya. Ada juga yang bilang entok. Ya namanya manusia ya. Ya terserah bilangnya apa, itu terserah. Tapi kan kalau dilaras yang benar itu kan suatu bola ya, satu dengan yang lain lalu berbenturan ya. Bisa jadi kebenaran untuk kebenaran ya, bisa jadi ini kebenaran tapi suatu menimbulkan suatu hal-hal yang negatif. Itu kalau dilaras bener sangat dalam. Makanya walaupun itu sebatas permainan, tapi secara fenomena alam itu luar biasa. Jadi perlu
apa ya, perlu dihayati otak-atik dalam hati kita sendiri ya. Jangan sampai ya kalau diomong sih enggak apa-apa, tapi kan itu satu mainan ya, percaya dan tidak percaya, termasuk itu kode hal-hal yang berada di permukaan bumi, apalagi jenisnya bola satu, bola apa, bola dua itu ya, bola dua ya, dibenturkan. Itu akan terjadi suatu saat juga di dalam hal dalam politik akan terjadi nanti suatu apa benturan ya, benturan yang besar-besaran ke dalam apa itu politik. Oh berarti akan ini terjadi itu. Oh semacam benturan politik itu kan membenturkan pemikiran, membenturkan ide, membenturkan kepala gitu. Oh gitu ya. Karena itu simbolis kayak apa ya namanya, seperti otak manusia atau kepala manusia satu dengan lawan, kalau dibentur ya inilah bisa membaca sendiri. Iya. Ya itu perlu diyakini, tidak perlu diyakini ya. Cuma ini kan otak-atik gematuk ya. Jadi kita itu kan apa namanya, kita itu bermusyawarah ya. Jadi ya bisa itu termasuk fenomena alam yang termasuk membawa arus manusia plus minusnya. Makanya kita harus waspada, apalagi yang tadi saya omong, apalagi anak-anak itu kan. Iya. Pasti terjadi itu. Apa? Ini loh suasana alam. Oh gitu ya. Jadi untuk urusan politik ini memang 2024 nanti kan pastinya kan ramai. Sekarang aja sudah ramai sekali, sudah pada berbentur-benturan ya. Apalagi lato-lato ini sudah dipelambangi. Makanya kita itu cuma bisanya kan berdoa, semoga ini tidak ada hambatan, semua ini akan ada kelancaran dan kedamaian dan ada kerukunan ya. Itu cuma sebatas membahas permainan anak-anak ya. Di dalam manukan, kalau dalam filsafat Jawa memang benar itu kosong. Jadi kosong dibentur, terjadilah suatu kesuwungan itu dalam arti suwung. Suwung itu kita itu kembali lagi pengabdian dengan Allah SWT, mendekatkan diri dan harus bisa mengendalikan diri kita. Mau nggak mau di situ Kang, tidak sembarangan. Kita harus serah diri lah gimana keadaan ini, karena kosong dalam hati. Ya aku mau bahasa lagi, saya ulang lah, entok entah gitu. Bisa jadi iya. Bahkan kalau untuk dari segi positif atau untuk dari segi meditasi bisa digunakan untuk sarana meditasi juga ya. Bisa jadi. Bisa untuk kebaikan juga ya. Tapi kalau kita terlalu terlena ya bisa jadi membahayakan ya. Itu juga kalau orang dulu Kang, saya itu pernah ya datang ke tempatnya orang sepuh, katakanlah dia itu mempunyai keyakinan suara tek tek itu kan suara alam ya. Jadi suara alam itu bisa mengait, katanya dulu itu, karena saya itu pernah datang itu, dia itu cuma pakai punya alam, tapi enggak seperti lato-lato, cuma gini tak kan hampir sama ya suaranya. Itu buat mengundang sesuatu dalam arti hal itu ada itu seperti itu. Kalau di kepercayaan Buddha itu juga ada semacam kayu agak besar gitu, dipukul tok dalam, lalu berdoa sambil berdoa itu. Tapi mohon maaf gini, katanya itu juga kita berdoa kepada leluhurnya itu datang dengan pukulan suara tong tok gitu. Itu emang bahkan bukan orang Buddha, bukan orang Jawa, ada agama lain ya. Dia mempunyai keyakinannya, jadi itu mengundang kudus, mengundang roh ya, mengundang roh, tinggal manusianya ya. Tapi yang waktu itu saya datang pernah punya pengalaman ke tempatnya orang tua itu, kalau memanggil abdinya ya, abdinya itu dia itu pakai media tak terus selalu datang. Oke. Sebentar, ini berarti kalau misalkan disimpulkan seperti ini, kalau kita
bermain lato-lato dapat mengundang, mohon maaf ini, roh. Kalau misalkan kita yang datang ini rohnya positif atau negatif, mengetahuinya gimana? Kalau gini ya Kang, ya, itu tinggal keyakinan rasa ya. Kalau sekedar buat mainan, makanya kalau video ini yang nonton anak-anak jangan diyakini ya. Dan orang dewasa pun jangan diyakini, kan sekedar membahasakan ya. Jadi gini ya, negatif dan tidaknya atau positif ini kan kalau orangnya itu yang main kalau tahu sih tidak apa-apa, kalau nggak tahu kan dia itu kan juga nggak tahu. Jadi intinya itu kita itu di waktu main jangan sampai memikirkan hal-hal yang negatif. Yakin aja karena kita itu bermainan, katakanlah kita itu untuk apa, katakanlah berlomba ya, dalam waktu kita itu berenung dengan main gini. Nah itu kan kita nggak usah mikirin yang hal-hal yang negatif, positif aja itu. Katanya kalau ada yang datang negatif maupun positif, itu kan orang-orang yang mempunyai kelebihan ya. Kalau nggak punya kelebihan kan ya kasian juga ya. Yang penting kita itu niat bagus, bismillah katakanlah, ya niat yang bagus saja, motivasi yang bagus. Nggak usah memikir hal-hal yang negatif, nah kan terjadi di badan kita sendiri. Iya. Tapi kan juga kalau orang awam kan ngeri juga Mas, kita main lato-lato tapi malah ternyata lato-lato itu suara tek-toknya itu malah mengundang roh yang datang. Iya, tapi kan ya pokoknya jangan diyakini itu, jangan diyakini. Makanya akan terjadi benturan yang luar biasa. Apalagi di dalam politik gitu kan. Oke. Thank you.